Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan coba share beberapa tips yang gue tahu ketika kita ingin membuat sebuah chart atau slide presentasi untuk studi kuantitatif. Apa aja sebetulnya syarat-syaratnya yang ideal dalam membuat slide presentasi kuantitatif? Yang pertama adalah maksimal jumlah chart yang ada di dalam satu slide kita hanya 3. Kenapa? Karena chart yang ada di dalam slide presentasi kita, ketika kita ingin membicarakan sebuah data berupa angka, maka pastikan bahwa chart-chart tersebut memiliki topik atau memiliki judul per masing-masing chartnya. Kita ambil contoh yang salah ya. Gua akan coba share di slide pertama. Kalian bisa lihat, kalau teman-teman lihat pada slide yang pertama ini, bagaimana kita bisa menentukan apa yang akan kita bahas pada satu slide yang diisi oleh lebih dari 3 chart. Ini adalah contoh yang salah menurut gua. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan apapun dari chart yang ada di dalam slide ini. Ini terlalu kompleks, ini terlalu dipaksakan, sehingga membingungkan bagi siapapun yang membacanya. Baik itu untuk slide presentasi maupun slide untuk membuat sebuah report. Kita coba ambil contoh bagaimana dengan slide yang ideal untuk sebuah studi kuantitatif. Pada slide kedua ini, teman-teman mungkin bisa lihat, ini kita gunakan maksimal 2 chart dalam satu slide. Bagaimana perbandingannya? Apakah lebih baik atau lebih enak untuk dibaca? Atau teman-teman justru lebih sulit untuk membacanya? Gue yakin teman-teman pasti akan lebih mudah membaca chart di slide kedua ini, karena masing-masing mempunyai judulnya atau temanya dari masing-masing chart ini. Kemudian yang kedua, angka atau presentasinya terlihat dengan sangat jelas. Oke, dan kelebihan berikutnya adalah kita bisa membuat semacam narasi atau analisa yang ada di dalam slide ini dengan jelas. Di dalam chart ini misalnya kita bicara tentang usia responden dan juga kota masing-masing responden yang kita dapatkan. Kita bisa membahas satu persatu. Usianya dulu, kalian bisa jelaskan. Usia yang terbanyak dari hasil penelitian kita adalah usia 18-29 tahun. Di mana misalnya pengguna merek B memiliki persentase tertinggi. Kemudian Kota DKI Jakarta memiliki persentase yang paling tinggi dimiliki oleh merek B misalnya. Oke, kemudian disusul oleh Kota Jawa Barat dengan persentase sebanyak 22% sebagai pengguna merek C. Jadi dalam satu slide ini, teman-teman bisa melakukan analisa atau semacam highlight satu kalimat atau dalam satu paragraf yang bisa kita lakukan baik di atas chart kita ataupun di posisi paling bawah chart kita. Jadi teman-teman benar-benar sudah lebih kebayang dibanding dengan slide yang pertama. Oke. Kemudian kalau contoh yang lainnya adalah dalam bentuk tabel misalnya. Pastikan bahwa ini pun akan lebih baik jika kita maksimal menggunakan 3 tabel dalam satu slide. Kalau kalian paksakan, sebetulnya masih bisa. Tapi percayalah bahwa ketika ini ditampilkan dalam slideshow, dalam slide presentasi, maka semuanya akan lebih mengecil secara ukuran, secara bentuk tabel, secara font tulisan, semuanya akan berubah dan semakin kecil kemungkinan pembacanya atau audiensnya melihat dengan jelas. Ini adalah contoh yang baik atau contoh yang setidaknya masih bisa, kalau gue mengistilahkannya sebagai readable ya, masih bisa readable atau masih bisa dibaca oleh audiens kita. Teman-teman bisa coba membandingkan antara satu chart dengan chart yang lain. Pastikan ketika kalian membuat suatu chart di dalam satu slide, kalian coba untuk slideshow dan kalian bayangkan bahwa itu dilakukan atau dilihat dari jarak yang cukup jauh, misalnya katakan 1 meter atau 2 meter dari screen PC atau laptop kalian. Dengan cara itu kita bisa melihat apakah chart yang kita tampilkan dalam slide kita itu bisa terlihat dengan jelas atau tidak. Dan yang terakhir adalah, walaupun kita menggunakan maksimal 3 chart dalam satu slide, usahakan untuk menggunakan animasi atau semacam tampilan. Misalnya kita mulai dari chart pertama muncul, walaupun ada 3 chart, kita bagi menjadi yang paling pertama dulu yang ingin kita jelaskan. Oke, yang pertama muncul contoh misalnya seperti ini, bla 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 bla, kemudian baru kita masuk ke chart yang kedua. Baru kita akan jelaskan, ini adalah begini, persentase tertinggi adalah seperti ini, bla bla bla, sampai dengan yang chart terakhir. Supaya lebih enak. Bayangkan kalau kalian langsung menampilkan 3 chart dalam satu waktu sekaligus. Setiap orang mempunyai pola yang berbeda ketika melihat slide presentasi. Makanya kita pastikan kita yang mendirect audience untuk melihat hal apa yang ingin kita jelaskan. Secara prinsip, untuk studi kuantitatif,
lebih baik kita menggunakan beberapa tips-tips yang tadi gue jelaskan, karena ini berdasarkan pengalaman gue sebagai seorang market researcher, di mana dalam studi kuantitatif ini gue pernah juga melakukan kesalahan ketika gue coba untuk memasukkan beberapa chart dalam satu slide, lebih dari 3 ya terutama, dan pada akhirnya klien yang gue jelaskan pun kebingungan membaca datanya. Contoh, mas ini maaf ini lagi ngomongin yang mana ya, saya agak bingung gitu ya. Pada akhirnya ketika gue trial dengan mencoba maksimal 3 chart dan menggunakan transisinya, klien gue jauh lebih baik dalam mengerti dan memahami cara membaca data dari slide presentasi yang gue gunakan gitu. Jadi ini berdasarkan trial and error yang gue lakukan, berdasarkan pengalaman yang gue lakukan, yang gue jalani, akhirnya tercetuslah ide ini, dan pada akhirnya gue cukup yakin bahwa apa yang gue sampaikan hari ini atau apa yang gue sampaikan dalam video ini akan berjalan secara efektif dan efisien untuk kalian. Oke, itu aja dari gue. Semoga teman-teman sedikit terbuka cara berpikir dalam membuat slide presentasi kuantitatif. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengaplikasikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.